Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Saya yakin di antara kalian yang menonton video ini pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kendaraan. Nah, dalam berkendara kita biasanya memacu kendaraan kita dengan kecepatan yang bervariasi. Ketika kita sedang santai, biasanya kita memacu kendaraan kita dengan kecepatan yang rendah. Tetapi ketika kita sedang terburu-buru, biasanya kita memacu kendaraan kita dengan kecepatan yang tinggi. Nah, dari dua kasus yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika kita melintasi jarak yang sama dengan kecepatan tinggi atau kita bergerak dengan kecepatan yang tinggi, maka di situ kita membutuhkan waktu yang sedikit. Sebaliknya, ketika kita bergerak dengan kecepatan yang rendah, maka waktu yang kita perlukan jauh lebih panjang atau lebih lama. Kemudian ketika kita tinjau lebih dalam, di situ kita juga dapat mengambil beberapa hal terkait fisika seperti jarak, kemudian ada percepatan, ada perlambatan, kemudian ada waktu dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kinematika gerak lurus, yaitu khususnya tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, dalam video pembahasan ini nanti kita akan mempelajari materi GLBB itu dengan lintasan horizontal dan vertikal. Oke, sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi ini, kalian nonton videonya jangan di skip-skip. Jadi tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke, check this out. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, jadi dalam mempelajari kinematika gerak lurus itu nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Kemudian untuk yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Jadi untuk perbedaan antara kedua jenis gerak ini yaitu GLB dan GLBB itu terletak pada kecepatan dan percepatannya. Untuk GLB atau gerak lurus beraturan itu untuk kecepatannya adalah konstan atau tetap. Kemudian untuk percepatannya itu adalah 0. Jadi tidak ada percepatan di dalam gerak lurus beraturan. Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk GLBB itu untuk kecepatannya dia berubah. Bisa jadi untuk kecepatannya ini bertambah atau berkurang. Jadi kalau kecepatannya itu bertambah maka dia dinamakan dengan percepatan. Kemudian ketika V-nya ini berkurang atau kecepatannya berkurang, maka dia disebut dengan perlambatan. Nah, itu juga berhubungan dengan A-nya atau percepatannya. Jadi ketika percepatannya bernilai positif untuk A-nya ini, maka dia disebut dengan gerak percepatan. Kemudian ketika A-nya bernilai negatif, maka dia disebut dengan perlambatan. Kemudian untuk secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Untuk persamaannya atau rumus yang digunakan adalah cuma satu ini. Jadi S sama dengan V dikalikan dengan T, di mana S adalah jarak, kemudian untuk V itu adalah kecepatan, dan T-nya adalah waktu yang diperlukan. Kemudian untuk satuannya, karena ini adalah jarak, maka satuannya adalah meter. Kemudian untuk kecepatannya, itu satuannya adalah meter per sekon. Dan untuk T-nya atau waktunya, itu satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian yang kedua, yaitu GLBB. Nah, untuk GLBB ini nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah lintasan horizontal, dan yang kedua adalah lintasan vertikal. Untuk persamaan pada GLBB itu terdiri dari 3 persamaan atau 3 rumus ya, untuk mengerjakan soal seputar GLBB. Jadi di sini sebenarnya mudah. Untuk rumusnya terkait kinematika gerak lurus itu totalnya hanya ada 4. Sebenarnya ada 4 rumus dasar. Nah, nanti untuk rumus-rumus yang lainnya itu hanya merupakan pengembangan dari 4 rumus dasar ini. Untuk rumus yang pertama dari GLBB yaitu S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat, di mana S adalah jarak, kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, kemudian T adalah waktu,
kemudian A adalah percepatannya. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu VT sama dengan V0 plus AT, di mana VT adalah kecepatan akhir, kemudian V0 itu adalah kecepatan awalnya, untuk A-nya adalah percepatan, dan T adalah waktunya. Dan yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, di mana VT adalah kecepatan akhir, kemudian untuk V0 adalah kecepatan awal, kemudian untuk A itu adalah percepatan, dan S adalah jarak tempuhnya. Jadi untuk satuannya sudah saya sampaikan di awal tadi, di mana jarak satuannya adalah meter, kemudian untuk percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat, kemudian untuk kecepatan itu satuannya meter per sekon, dan T satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian untuk GLBB dengan lintasan vertikal. Nah, untuk GLBB lintasan vertikal ini nanti kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah GJB atau gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua adalah GVA, yaitu gerak vertikal atas, dan yang terakhir adalah GVB atau gerak vertikal bawah. Nah, untuk rumus dari 3 jenis GLBB yang lintasannya vertikal ini itu merupakan pengembangan dari rumus GLBB horizontal. Jadi nanti kita tinggal mengembangkannya saja, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke grafik GLBB yang sebelah kanan ini. Jadi untuk GLBB, dari namanya gerak lurus berubah beraturan, jadi dia kecepatannya itu berubah-ubah. Untuk kecepatannya berubah itu bisa jadi untuk kecepatannya bertambah atau berkurang. Ketika kecepatannya bertambah, nah di sini dituliskan dipercepat, maka untuk nilai A-nya atau percepatannya itu bernilai positif. Nah, untuk grafiknya kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini terdapat 2 buah grafik. Yang pertama adalah grafik V terhadap T, jadi grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian yang grafik kedua itu merupakan grafik S terhadap T atau grafik jarak terhadap waktunya. Jadi untuk gerak GLBB yang dipercepat itu gambar grafiknya seperti ini. Kita coba lihat satu persatu. Untuk yang sebelah kiri dulu, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Artinya bagaimana? Jadi misalkan sebuah benda atau partikel, atau kita contohkan saja mobil misalkan ya, mobil bergerak dia dengan kecepatan awal atau V0-nya di sini. Jadi untuk grafik GLBB yang dipercepat itu gambarnya seperti ini. Artinya apa? Ketika T bertambah atau waktunya bertambah, dia akan berjalan. Jadi misalkan kita contohkan mobil yang bergerak, waktunya berjalan, maka untuk nilai V-nya atau kecepatannya dia juga semakin naik. Jadi untuk sumbu yang arah ke atas ini adalah sumbu V atau kecepatan. Artinya semakin ke atas, maka nilai V akan semakin besar. Kemudian untuk yang sumbu mendatar ini, itu adalah T-nya atau waktunya. Semakin ke kanan, maka T-nya semakin besar. Nah, untuk grafik ini, jadi semakin bertambah T-nya atau waktunya berjalan, bertambah, maka untuk V-nya itu juga akan bertambah karena dipercepat. Kemudian grafik S terhadap T dari grafik GLBB yang dipercepat tadi, bentuknya adalah garis kurva melengkung yang arahnya ke atas seperti ini ya. Artinya apa? Jadi ketika waktu bertambah atau waktunya berjalan, maka untuk pertambahan S-nya itu semakin besar. Dengan pertambahan T yang kecil, maka S-nya itu dia semakin besar. Jadi bisa dikatakan pertambahan S-nya itu berlipat ganda. Kemudian kita lanjutkan untuk grafik GLBB yang diperlambat atau nilai A-nya itu bernilai negatif atau min ya. Di sini untuk grafiknya sama, yaitu V terhadap T dan S terhadap T. Jadi di sini kecepatan terhadap waktu, yang sebelah kanan adalah jarak terhadap waktu. Nah, berarti untuk grafik yang diperlambat yang bawah ini merupakan kebalikan dari grafik GLBB dipercepat. Kalau untuk grafik GLBB dipercepat itu arahnya condong ke arah kanan atas, kemudian untuk yang diperlambat maka condong ke kanan bawah.
Kemudian untuk grafik S terhadap T-nya itu juga kebalikan dari yang dipercepat tadi. Kalau yang dipercepat itu berbentuk kurva melengkung ke atas, maka untuk yang grafik GLBB diperlambat itu arahnya melengkungnya ke bawah. Next. Nah, oke, sekarang kita langsung menuju ke contoh soal tentang GLBB. Jadi dalam mengerjakan soal GLBB itu kalian nanti menggunakan rumusnya atau persamaannya 3 ini. Jadi nanti kalian bisa memilih 2 di antara 3 ini. Bisa jadi misalkan ada sebuah soal kita menggunakan rumus pertama dan kedua, atau bisa jadi kita menggunakan yang rumus pertama dan ketiga, atau kedua dan ketiga, dan seterusnya. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian direm dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut dari mulai direm sampai berhenti. Jadi ceritanya gini, ada mobil dia bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, kemudian mobil tersebut direm dengan nilai perlambatannya sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Jadi ini adalah A-nya. Kalau kita tuliskan yang diketahui, kita mulai dari yang atas, 20 meter per sekon. Ini adalah kelajuan awalnya, ya, karena mula-mula mobil tersebut bergerak dengan kecepatan atau kelajuan 20 meter per sekon. Ini adalah V0, maka bisa kita tulis V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian untuk nilai perlambatan itu nilainya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi untuk A itu bisa berarti dia percepatan atau perlambatan. Saya ulangi sekali lagi, ketika A bernilai positif maka dia disebut dengan percepatan. Kemudian untuk A yang bernilai negatif maka dia disebut dengan perlambatan. Nah, sekarang kita tulis untuk A-nya. A sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat. Kenapa di sini ada tanda negatif? Jadi di soal dituliskan perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat, tapi di sini saya tulis negatif 5 karena di situ dijelaskan bahwa perlambatan otomatis kalau namanya perlambatan itu kecepatannya akan semakin berkurang. Sehingga untuk A-nya itu bernilai negatif. Seperti itu. Kemudian di soal juga diketahui bahwa mobil tersebut yang mula-mula jalan dengan kecepatan atau kelajuan 20 meter per sekon ini tadi, dia direm sampai dia berhenti. Nah, dari situ dapat kita simpulkan berarti ketika sebuah benda bergerak kemudian berhenti, itu berarti kecepatannya sama dengan 0 untuk kecepatan akhirnya. Jadi di sini saya tuliskan untuk VT itu sama dengan 0, ya, karena si mobil tersebut direm sampai berhenti. Benda yang berhenti, benda yang diam, benda yang tidak bergerak, maka kecepatannya sama dengan 0. Oke, itu yang diketahui di dalam soal. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan GLBB, maka kita menggunakan 3 rumus GLBB ini. Bisa kita menggunakan 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, berdasarkan yang diketahui di dalam soal yaitu V0, VT, dan A-nya, maka saya menggunakan rumus yang kedua. Maka saya tuliskan VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian saya masukkan untuk nilainya. VT-nya 0 sama dengan V0-nya 20 ditambah A-nya. Tadi karena perlambatan maka nilainya negatif. Dalam kurung negatif 5. Kemudian dikalikan T. Waktunya kita nggak tahu. Jadi untuk waktu ini, waktu T ini, dia adalah waktu yang diperlukan oleh mobil dari mulai direm sampai dia berhenti. Maka di sini tetap saya tulis dengan T. Kemudian kita kerjakan 0 tetap, kemudian 20 ini plus min, maka jadi 20 min 5T. Nah, min 5T ini kita pindah ruas ke kiri sehingga jadi plus
5T sama dengan 20, maka nilai T-nya adalah 4 sekon. Jadi T di sini maksudnya adalah waktu yang diperlukan mobil dari mulai direm sampai berhenti. Nah, waktu yang diperlukan sudah kita cari dan ketemu hasilnya adalah 4 sekon. Nah, sekarang kita cari jarak yang ditempuh mobil. Dalam hal ini kasusnya adalah sama, yaitu sejak mulai direm sampai dengan berhenti. Itu jaraknya yang ditempuh berapa meter. Nah, ketika yang kita cari berhubungan dengan jarak, maka kita di sini langsung melihat rumus yang terdapat huruf S, karena S adalah jarak. Nah, di sini berarti ada dua, yaitu rumus yang pertama di mana S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, atau rumus yang ketiga. Di sini juga ada komponen S atau jaraknya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang pertama. Maka di sini saya tuliskan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya. V0 diketahui tadi berapa? 20 meter per sekon. Kemudian untuk T-nya, nah T ini yang kita masukkan adalah T yang atas yang sudah kita cari tadi, yaitu T sejak direm sampai dengan berhenti. Kita masukkan angkanya, T sama dengan 4, kemudian ditambah setengah A. A-nya adalah perlambatan tadi, jadi dimasukkan negatif 5. Kemudian untuk T-nya sama 4, kemudian dikuadratkan. Kemudian kita hitung 20 kali 4, 80, dikurangi setengah kali 4 kuadrat 16, 8 kali negatif 5, berarti negatif 40. 80 dikurangi 40, maka hasilnya S sama dengan 40 meter. Nah, sekarang dari jawaban yang sudah kita tulis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sejak mobil direm sampai dengan berhenti itu dia membutuhkan waktu selama 4 sekon. Kemudian untuk jarak yang ditempuh sejak direm sampai berhenti itu adalah 40 meter. Saya ulangi sekali lagi, jadi kita dalam mengerjakan soal kinematika gerak lurus itu hanya menggunakan 4 rumus atau persamaan ini. S sama dengan V kali T, kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kemudian VT sama dengan V0 plus AT, dan yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Karena 4 rumus ini adalah 4 rumus dasar yang nanti akan kita gunakan dalam menghitung gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang vertikal. Bahkan nanti kita gunakan ketika kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang gerak parabola. Oke, sekarang kita lanjutkan ke GLBB yang lintasannya vertikal. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu tentang GJB atau gerak jatuh bebas. Oke, dalam gerak jatuh bebas di sini ada beberapa ciri khusus yang menandakan bahwa gerakan benda tersebut atau gerakan partikel tersebut itu tergolong ke dalam jenis gerak jatuh bebas. Ciri yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus, di mana dia vertikal ya, atau garis lurus ke arah atas bawah. Nah, gerakan yang arahnya vertikal itu pasti dia termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB karena apa? Karena dalam gerak vertikal itu pasti dipengaruhi yang namanya percepatan gravitasi bumi. Kemudian ciri yang kedua adalah V0 sama dengan 0. Jadi kecepatan awalnya itu harus sama dengan 0. Nah, biasanya di dalam soal itu kata kuncinya adalah misalkan sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Kemudian ada juga contoh soal lain yang mengatakan tentang gerak jatuh bebas ini, misalkan gini, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu, misalkan seperti itu. Jadi di sini kalian bisa mengingat jika sebuah benda bergerak secara vertikal kemudian kecepatan awalnya sama dengan 0,
itu bisa dipastikan bahwa gerak benda tersebut adalah gerak jatuh bebas atau GJB. Kemudian ciri yang ketiga adalah A sama dengan G. A adalah percepatan, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, di mana G nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ketika kita melihat gambar ini, misalkan ada buah kelapa jatuh dari pohon, dia tidak mendapatkan gaya yang dari atas ini. Artinya ketika tangkainya putus, maka dia jatuh secara bebas tanpa kecepatan awal. Mula-mula diam, kemudian dia jatuh. Nah, dalam pergerakannya ini kalau kita hubungkan dengan ciri-ciri, ini pasti memenuhi. Yang pertama, lintasan berupa garis lurus vertikal. Nah, ini ketika kelapa jatuh, pasti dia lintasannya berupa garis lurus vertikal. Kemudian untuk kecepatannya, yang mula-mula di sini diam, kemudian jatuh, di sini pasti kecepatannya semakin ke bawah, semakin besar kecepatannya. Kemudian untuk percepatannya, jadi ketika buah kelapa ini jatuh, percepatan yang dialaminya itu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga di sini saya tuliskan untuk A sama dengan G. Nah, kemudian untuk rumusnya, jadi di sini ada 3 rumus dari GJB, di mana rumus ini ketiganya itu berasal dari rumus umum GLBB atau yang horizontal tadi. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk rumusnya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini saya tuliskan H. Jadi persamaan pada GJB, H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk rumus ini asalnya dari sebelah kiri sini. Jadi di sini untuk gerak GLBB yang horizontal, S itu kan jarak. Nah, jarak yang ditempuh. Kemudian V0T tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika benda bergerak dengan lintasan vertikal, otomatis untuk jarak yang ditempuh itu adalah ketinggian. Sehingga di sini saya tuliskan jaraknya adalah H atau ketinggian. Sama dengan, kita lihat lagi di sini sebelah kiri, V0T. Nah, untuk gerak jatuh bebas tadi cirinya V0-nya atau kecepatan awalnya itu bernilai 0. Sehingga ketika 0 ini kita masukkan ke sini, ke V0T, maka hasilnya 0. Karena semua bilangan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Sehingga untuk ruas yang di depan tanda plus ini maka hilang. Kemudian untuk yang belakang setengah AT kuadrat, setengah tetap masih ada. Kemudian A. Nah, di cirinya dituliskan bahwa A sama dengan G. Maka untuk A ini bisa kita ganti dengan G atau percepatan gravitasi bumi yang nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Atau nanti jika kalian menjumpai nilai G itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, kalian tidak usah bingung. Jadi kita menyesuaikan berdasarkan soalnya. Ketika nilai G dituliskan di dalam soal yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gunakanlah nilai tersebut. Tetapi jika nilai G itu tidak disebutkan dalam soal, maka ambil nilai G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk persamaan yang kedua, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT di sini tetap VT. Kemudian untuk V0-nya karena GJB tadi V0-nya adalah 0, maka di sini untuk V0-nya juga hilang. Sehingga tinggal VT sama dengan GT. Nah, di sini AT, untuk A kita ganti dengan G. Kemudian yang terakhir di sini rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya tetap di sini VT kuadrat, kemudian V0-nya karena di sini V0 0, maka untuk V0 kuadrat juga akan hilang. Sehingga tinggal 2AS. Nah, kita tadi sudah sepakat bahwa A itu adalah percepatan karena geraknya vertikal, maka A diganti dengan G. Kemudian untuk S jaraknya, maka ini diganti dengan H atau ketinggian. Sehingga saya tuliskan dengan VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, dari sini kita bisa mencari V-nya dengan cara mengakarkan ya.
PT kuadrat sama dengan 2GH, maka untuk V-nya itu adalah akar 2GH. Nah, untuk V di sini itu merupakan kecepatan benda saat menumbuk tanah. Artinya, misalkan pada gambar ini kelapa di sini yang mula-mula diam, kemudian karena tangkainya mungkin patah, dia jatuh ke bawah, kecepatannya akan semakin bertambah sehingga dia sampai di dasar atau di tanah sini dan menumbuk tanah. Nah, kita bisa mencari nilai kecepatannya berapa, yaitu dengan V sama dengan akar 2GH. Nah, supaya kalian lebih paham tentang gerak jatuh bebas ini, kita langsung saja ke soal contohnya. Oke, di sini pada musim kemarau seorang petani ingin mengairi sawah dengan memompa air dari dalam sumur. Sebelumnya, petani harus mengetahui kedalaman air dalam sumur untuk memperkirakan panjang selang mesin diesel yang akan dimasukkan ke dalam sumur. Petani tersebut menjatuhkan sebuah batu tepat dari mulut lubang sumur. Nah, berarti untuk batunya itu dijatuhkan dari sini. Setelah 2 skon batu dijatuhkan, petani mendengar suara percikan air dari dalam sumur. Jika waktu yang diperlukan oleh bunyi merambat diabaikan, tentukan panjang minimum selang yang dimasukkan ke dalam sumur oleh petani. Nah, di sini untuk pengerjaannya sebenarnya terdapat 2 versi. Kalau kita hitung secara mendalam atau lebih detail, maka di sini artinya jadi 2 skon ini adalah waktu yang dibutuhkan suara percikan air untuk merambat lagi ke atas sehingga akhirnya bisa didengar oleh petani tadi. Nah, karena di soal di sini dituliskan jika waktu yang diperlukan oleh bunyi merambat, jadi dari bawah ke atas itu diabaikan, maka kita perhitungannya tinggal seperti ini. Jadi kasusnya batu dijatuhkan ya, pada gerak jatuh bebas ini batu dijatuhkan, maka secara otomatis dia akan menempuh jarak tertentu atau ketinggian, atau kalau karena ini sumur maka dia kedalaman. Sehingga untuk rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama, di mana H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka kalau kita pindah ruas, jadi di sini setengah kita pindah ruas ke kiri jadi 2. Kemudian untuk G, karena di sini bernilai positif di atas, maka ketika kita pindah ke ruas kiri, G itu berada di bawah. Sehingga T kuadrat sama dengan 2H per G. Dan T itu merupakan akar dari 2H per G. Nah, dari persamaan ini sekarang kita tulis, kita masukkan angkanya. Jadi di sini untuk T-nya, waktu yang diperlukan batu bergerak sampai ke dalam sumur tadi adalah T. T sama dengan akar 2H per G. Kemudian kita masukkan T-nya 2, akar 2H. Hanya kita belum tahu, atau kedalaman sumurnya kita belum tahu. Kemudian dibagi dengan G, percepatan gravitasi. Di dalam soal tidak disebutkan nilai G, maka di sini saya mengambil nilai G yaitu 10 meter per skon kuadrat. Nah, karena di sini untuk ruas yang sebelah kanan itu berbentuk akar pangkat, maka di sini bisa kita kuadratkan kanan kiri. Jadi yang ruas sebelah kanan ini dikuadratkan, kemudian yang kiri juga dikuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4, kemudian ini berarti tinggal yang di dalam akar ini tadi 2H per 10. Kemudian kita kalikan silang, 10 kali 4 maka hasilnya 40. 40 sama dengan 2H, sehingga untuk H-nya 40 dibagi 2. Maka untuk nilai H atau kedalaman sumur tersebut kurang lebih adalah 20 meter. Oke, kita lanjutkan ke gerak vertikal atas. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Dari namanya sudah kelihatan gerak vertikal atas, otomatis gerakan benda itu mengarahnya ke arah atas. Nah, dari situ dapat kita tarik kesimpulan atau tentang ciri-cirinya. Yang pertama, lintasan garis lurus vertikal, jadi masih sama, lintasannya berbentuk garis lurus. Kemudian untuk arahnya vertikal atau ke atas bawah.
Kemudian untuk ciri yang kedua, V0-nya atau kecepatan awalnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini kita harus memberikan gaya awal. Sehingga untuk V0-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ciri yang ketiga yaitu A sama dengan negatif G. Kalau untuk gerak jatuh bebas tadi, A sama dengan G. Jadi percepatan yang dialami itu sama-sama percepatan gravitasi bumi. Nah, karena di sini gerak vertikal atas itu arahnya ke atas, sedangkan untuk percepatan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah, sehingga dia berlawanan. Nah, di sini penulisannya A sama dengan min G. Kemudian untuk rumus matematisnya itu juga sama. Jadi rumus yang digunakan dalam gerak vertikal atas itu juga merupakan pengembangan dari rumus GLBB yang horizontal tadi. Nah, kalian bisa melihat di sebelah kiri. Untuk S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita cocokkan dengan ciri-cirinya. S karena dia gerakannya vertikal, maka untuk S-nya kita ganti dengan H atau ketinggian. Kemudian V0 karena V0-nya bukan 0 atau tidak boleh 0, maka di sini tetap saya tulis V0. Kemudian T waktunya. Nah, sekarang setengah AT kuadrat. Karena untuk A-nya atau percepatannya itu dia berlawanan dengan percepatan gravitasi, maka nilai A sama dengan negatif. Sehingga di sini ditulis H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kemudian untuk rumus yang kedua sama, VT sama dengan V0 plus AT untuk GLBB horizontal. Untuk GVA itu VT sama dengan V0 min GT. Jadi yang beda hanyalah tanda di tengah ini, jadi negatif. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan belajarnya dengan mencari sumber atau referensi yang lainnya. Intinya yang digunakan adalah ini. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham tentang GVA ini, kita langsung saja ke contoh soal tentang GVA atau gerak vertikal atas. Di sini sebuah pistol ditembakkan ke atas dengan kecepatan peluru 60 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, ketinggian peluru saat 2 sekon setelah ditembakkan. Kemudian ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru, dan yang terakhir adalah waktu yang diperlukan peluru untuk kembali ke tanah. Jadi ceritanya di sini ada pistol kemudian ditembakkan ke arah atas. Nah, untuk gerak vertikal atas ini lintasannya harus benar-benar vertikal. Jadi tidak menyimpang dari garis normal atau 90 derajat. Nah, untuk ilustrasi bagannya seperti ini. Jadi peluru dengan kecepatan awal atau V0-nya, kalau di soal ini berarti V0-nya bernilai 60 meter per sekon. Ditembakkan. Karena untuk percepatannya berlawanan, otomatis gerakan benda ini semakin ke atas maka kecepatannya semakin berkurang. Bahkan nanti untuk benda ini ketika dia mencapai titik puncaknya atau titik maksimalnya, maka untuk kecepatannya dia sama dengan 0. Nah, jadi misal gini, untuk peluru bergerak ke atas sampai di titik puncak dia berhenti sejenak, kemudian akhirnya dia kembali lagi turun. Oke, sekarang kita jawab ketinggian peluru 2 sekon setelah ditembakkan. Nah, karena di sini ada ketinggian yang ditanyakan, kemudian ada besaran V0, ada A-nya atau G-nya berapa, maka saya gunakan rumus yang pertama, di mana H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Langsung saja dimasukkan angkanya. Untuk V0-nya, kecepatan awalnya adalah 60 meter per sekon. Dikalikan dengan T-nya, waktunya berapa? Nah, di soal tadi sudah ada waktunya, yaitu 2 sekon setelah ditembakkan. Maka untuk 2 sekon ini kita masukkan ke T. Kemudian min setengah GT kuadrat. Untuk nilai G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat.
dan T-nya sama, yaitu 2 dikuadratkan. Kemudian kita hitung H sama dengan 60 kali 2 berarti 120 dikurangi setengah kali 10 ini 5 kali 4 20 berarti 120 dikurangi 20. Sehingga untuk ketinggiannya selama 2 skon setelah ditembakkan adalah 100 meter. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru. Nah, di sini kita berarti harus mencari T-nya dulu. Jadi berapa lama yang diperlukan atau berapa waktu yang diperlukan untuk bergerak dari sejak mulai ditembakkan sampai ke titik puncaknya. Maka saya di sini menggunakan persamaan yang kedua yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian saya masukkan angkanya. Untuk VT-nya adalah 0. Jadi benda kan dia bergerak mula-mula di sini. Maka yang di bawah itu adalah V0, kemudian di titik tertentu itu adalah VT atau V akhirnya. Kita masukkan VT sama dengan 0 sama dengan V0. V0-nya masukkan 60 plus AT. Nah, di sini untuk A-nya karena dia berlawanan dengan gravitasi tadi nilainya negatif 10 kalikan dengan T. Kemudian negatif 10T ini kita pindah ke ruas kiri sehingga 10T sama dengan 60. Untuk T-nya dapat kita cari dengan 60 dibagi 10, maka hasilnya adalah 6 skon. Nah, setelah ketemu T-nya yaitu sebesar 6 skon, kita kembalikan lagi ke persamaan yang pertama atau rumus yang pertama yaitu H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Dimasukkan angkanya V0 60, T-nya 6, dapatnya dari sini tadi. Kemudian setengah, G nilainya 10, T nilainya 6. Sehingga setelah kita hitung hasilnya adalah H sama dengan 180 meter. Kemudian untuk yang poin terakhir yaitu waktu yang diperlukan untuk peluru kembali ke tanah. Jadi di sini yang kotak warna kuning ini kita sudah menghitung waktu dari sejak ditembakkan sampai ke titik puncak atau titik paling atas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa waktu yang diperlukan peluru untuk kembali ke tanah itu adalah 2 kali waktu maksimum atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak. Sehingga di sini untuk T udara atau waktu ketika dia terbang di udara sama dengan 2 kali T max atau 2 kali waktu maksimum atau waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak tadi. Kemudian kita bisa masukkan angkanya. Untuk 2 ini tetap, kemudian T max nya sudah kita cari nilainya 6 skon. Sehingga 2 kali 6 hasilnya 12 skon. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi gerak GLBB vertikal yang terakhir yaitu tentang gerak vertikal bawah. Next. Nah, untuk gerak vertikal bawah ini untuk rumusnya itu sama dengan GLBB horizontal. Cuman bedanya adalah S diganti dengan H, kemudian A diganti dengan G. Untuk tandanya positif semua di sini. Untuk GVB ini maka jaraknya adalah H atau ketinggian dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk gerak vertikal bawah ini tidak saya ikutkan untuk contoh soalnya karena untuk contoh soalnya itu sama dengan contoh soal pada GLBB horizontal tadi. Jadi konsepnya sama. Untuk contoh gerak vertikal bawah itu ketika ada seorang pemain basket dia sedang mendribel bola, maka bola arahnya ke bawah kemudian memantul di lantai. Nah, ketika bola mulai bergerak itu semacam ada dorongan dari pemain basket tersebut. Jadi bedanya sama GJB tadi, gerak jatuh bebas, itu kalau gerak jatuh bebas dia tanpa kecepatan awal. Tetapi untuk gerak vertikal bawah maka dia V0 nya tidak sama dengan 0 karena dia memiliki kecepatan awal.
Oke, itu tadi video pembahasan mengenai kinematika gerak lurus, khususnya di GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian atau penting, silahkan kalian boleh share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga ketika kalian merasa belum paham untuk materi ini, kalian bisa menonton video ini berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham tentang materi ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirnya saya Happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.